Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dari Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman studi Akidah Islamiyah dosen pengampu Ustadz Ahmad Alim LCMA. Ada 12 materi yang akan dibahas. Yang pertama, akidah dan prinsip dasar Islam. Yang kedua, Islam sebagai agama wahyu part 1. Yang ketiga, Islam sebagai agama wahyu part 2. Yang keempat, perkara yang membatalkan keimanan. Yang kelima, integrasi akidah dan dakwah. Yang keenam, Izzatul Islam wal Muslimin part 1. Yang ketujuh, Izzatul Islam wal Muslimin part 2. Yang kedelapan, wasatiyah dalam akidah. Yang kesembilan, aliran pemikiran dalam akidah. Yang kesepuluh, liberalisasi akidah dan syariah. Yang ke-11, mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Yang ke-12, kiamat dan kehidupan akhirat. Pembahasan pertama yaitu akidah dan prinsip dasar Islam. Akidah secara bahasa yaitu ikatan, metodologi atau mengukuhkan, mengikat dengan kuat. Cara istilah yaitu terkait dengan keyakinan secara totalitas, tidak ada keraguan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan akidah dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang artinya orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Penguatan syahadat, yaitu syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahadat tasyidu syahada, yang memiliki makna persumpahan atau persaksian, yaitu bersumpah atau bersaksi tidak ada yang hak disembah selain Allah. Rukun syahadat itu ada dua. Yang pertama, an-nafyu, menafikan Tuhan-Tuhan palsu. Yang kedua, al-itsbat, tidak ada yang berhak melainkan Allah atau penetapan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, kesimpulannya, Islam adalah agama wahyu karena ajarannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia agar memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyu yuha, yang artinya Al-Quran itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Selanjutnya, pembahasan 2 yaitu Islam sebagai agama wahyu part 1. Islam memiliki makna tunduk, patuh, tidak membangkang atau tidak menentang dari ajaran yang Allah turunkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lalu di ayat lain, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin, yang artinya ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah atau berserah diri. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan seluruh alam. Semua bidang kehidupan esensi dari Islam adalah tunduk, patuh, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter utama atau sifat utama ajaran Islam yang menggambarkan kemuliaan kesempurnaannya, beberapa karakter yaitu syumuliyah, komprehensif, ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 38. Alamiyah, universal, ada dalam Quran surat Al-Anbiya 107. Ilahiyah atau Rabbaniyah, Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Selanjutnya ada insaniyah, ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya Waqiyah, Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Wasatiyah, yaitu pertengahan, Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Al-Wudu, yaitu jelas, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang terakhir yaitu Al-Jam'u baina as-sabat wal murunah, agama itu bukan yang kaku atau baku. Selanjutnya adalah sistematika ajaran Islam. Yang pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa materi ajaran Islam dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama yaitu akidah.
Akidah itu keyakinan atau iman, prinsip-prinsip dasar keimanan terhadap Allah, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Yang kedua yaitu syariah. Syariah itu hukum atau aturan, tata cara pengaturan atau undang-undang tentang perilaku hidup manusia, mencakup aspek ibadah seperti sholat, puasa, dan muamalah atau interaksi sosial. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak itu moral atau karakter, kondisi mental atau batin seseorang yang memengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah seperti etika bergaul, bersabar, bersyukur, dan bersikap adil. Sahkan seperti yang disyaratkan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Jadi kesimpulannya, agama sebagai agama wahyu merupakan sistem ajaran yang bersumber dari Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Wahyu tersebut menjadi landasan utama dalam membentuk keyakinan, tata ibadah, serta nilai moral dan sosial manusia. Dengan demikian, agama wahyu berfungsi sebagai pedoman hidup yang bersifat autoritatif dan universal, serta mengarahkan manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan baik dunia maupun akhirat. Pembahasan 3 yaitu Islam sebagai agama wahyu part 2. Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama wahyu punya basis yang jelas, kitab suci yang terjaga. Tentunya agama wahyu berbeda dengan agama budaya. Budaya yaitu agama yang lahir tanpa kitab suci. Kitab sucinya kepada manusia dinisbatkan, berbeda dengan ajaran Islam. Islam itu kitab sucinya jelas, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, arti Islam adalah damai, mendamaikan, selamat, menyelamatkan, tunduk, dan patuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya, tidak demikian, orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Jadi kesimpulannya adalah agama sebagai agama wahyu adalah ajaran yang berasal dari Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui para nabi dan rasul. Wahyu menjadi sumber utama ajaran agama yang memberi petunjuk tentang keimanan, ibadah, dan sikap hidup manusia. Dengan adanya wahyu, manusia tidak hanya bergantung pada akal, tetapi juga mendapat bimbingan ilahi agar dapat menjalani kehidupan secara benar dan terarah, sehingga mencapai kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Pembahasan keempat yaitu perkara yang membatalkan keimanan. Perkara yang membatalkan keimanan adalah segala perbuatan, ucapan, atau keyakinan yang menyebabkan seseorang keluar dari iman kepada Allah SWT. Perkara ini merusak akidah karena bertentangan dengan tauhid dan ajaran Islam, sehingga iman seseorang menjadi gugur apabila dilakukan dengan sadar dan sengaja. Macam-macam perkara yang membatalkan keimanan yaitu syirik kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam ibadah, keyakinan, atau doa. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik, itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, ada juga yang mengingkari rukun iman, seperti tidak percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari akhir, dan takdir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya itu menghina Allah, Rasul, atau ajaran Islam, mengolok-olok ayat Al-Quran, sunnah Nabi, atau hukum Islam termasuk perbuatan yang membatalkan iman. Nah, ada dalam surat At-Taubah ayat 65. Yang selanjutnya, meyakini hukum selain hukum Allah, lebih baik menganggap aturan manusia lebih sempurna daripada hukum Allah. Yang terakhir adalah murtad, keluar dari Islam, yaitu meninggalkan Islam baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Jadi kesimpulannya, perkara yang membatalkan keimanan merupakan perbuatan yang sangat berbahaya
karena dapat menghilangkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga akidahnya dengan memperkuat iman, memahami ajaran Islam dengan benar, serta menjauhi segala bentuk syirik, pengingkaran, dan pengkhianatan terhadap agama. Dengan iman yang kuat, seorang muslim akan tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kelima yaitu integrasi akidah dan dakwah. Tujuan dakwah adalah menumbuhkan keimanan dakwah, tidak hanya mengajak kepada ibadah lahiriah, tapi juga menanamkan keyakinan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Integrasi akidah dan dakwah adalah keterpaduan antara keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran Islam. Akidah menjadi dasar utama dalam dakwah, sedangkan dakwah menjadi sarana untuk menanamkan dan menguatkan akidah di tengah kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu hakikat integrasi akidah dan dakwah. Akidah sebagai fondasi dakwah. Dakwah yang benar harus dilandasi oleh akidah yang lurus, yaitu tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sebagai media penguatan akidah melalui dakwah. Nilai-nilai keimanan disampaikan kepada umat agar iman mereka semakin kokoh. Keselarasan antara ucapan dan perbuatan seorang dai harus menampilkan akidah yang benar-benar sikap dan perilaku, sehingga dakwahnya menjadi teladan. Nah, jadi kesimpulannya, integrasi akidah dan dakwah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Islam. Akidah menjadi landasan utama dakwah, sedangkan dakwah berfungsi sebagai upaya menyebarkan dan menguatkan keimanan umat. Dengan mengintegrasikan akidah dan dakwah, ajaran Islam dapat disampaikan secara benar, menyentuh hati, dan membentuk kehidupan umat yang beriman serta berakhlak mulia. Pembahasan selanjutnya yaitu Izzatul Islam wal Muslimin part 1. Nah, di sini akan menjelaskan manhaj nubuwah, yaitu mengikuti jejak para rasul utusan Allah. Quran surat Al-Mujadilah ayat 21, yang artinya Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Selanjutnya yaitu Sainstek, Quran Asy-Syu'ara ayat 7-9, yang artinya apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam-macam tumbuhan yang baik. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang Maha Perkasa, Izzah lagi Maha Penyayang. Dengan cara dakwah, melakukan gerakan dakwatul Islamiyah, yaitu sebuah gerakan dakwah untuk menuntun manusia dari kesesatan menuju hidayah Allah. Quran surat Ibrahim ayat 1, yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan pada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi kesimpulannya, Izzatul Islam wal Muslimin berarti kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Kemuliaan ini tidak diukur dari harta, jabatan, atau kekuasaan, tetapi dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam memuliakan manusia dengan ajaran tauhid, akhlak yang baik, serta aturan hidup yang adil dan seimbang. Pembahasan ketujuh yaitu Izzatul Islam wal Muslimin part 2. Izzatul Islam wal Muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Pada bagian kedua ini menekankan bahwa kemuliaan umat Islam akan terwujud apabila kaum muslimin menjaga akidah, mengamalkan ajaran Islam secara konsisten, serta berperan aktif dalam dakwah dan akhlak mulia di tengah masyarakat. Bentuk-bentuk Izzatul Islam wal Muslimin yang pertama yaitu kemuliaan melalui keteguhan akidah. Umat Islam akan dimuliakan apabila tetap berpegang teguh pada tauhid dan tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan. Quran surat Al-An'am ayat 82, yang artinya
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Yang kedua yaitu kemuliaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan merupakan sumber kekuatan dan kemuliaan bagi umat Islam. Yang ketiga yaitu kemuliaan melalui persatuan umat. Izzah kemuliaan akan tercapai apabila kaum muslimin bersatu dan tidak terpecah belah. Yang terakhir yaitu kemuliaan dengan akhlak dan dakwah yang baik. Akhlak mulia dan dakwah yang bijak akan mengangkat citra Islam dan kaum muslimin di mata masyarakat. Jadi kesimpulannya, agama sebagai agama wahyu adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada manusia melalui para nabi dan rasul. Wahyu menjadi sumber utama ajaran agama yang memberi petunjuk tentang keimanan, ibadah, dan sikap hidup manusia. Dengan adanya wahyu, manusia tidak hanya bergantung pada akal, tetapi juga mendapat bimbingan ilahi agar dapat menjalani kehidupan secara benar dan terarah, sehingga mencapai kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Pembahasan 8 yaitu wasatiyah dalam akidah. Islam wasatiyah berislam dengan cara adil, dengan pilihan yang terbaik, berada di jalan tengah, tidak ekstrim kanan atau kiri, kemudian berlebih-lebihan tetapi dengan cara pertengahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul, yaitu Nabi Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sebagian ulama menafsirkan umat wasata adalah umat pilihan, umat yang adil karena pertengahan, ada di jalan yang lurus, sehingga menjadi seorang muslim harus seimbang, tegas, tidak menyimpang, dan berpecah belah. Sebaik-baiknya pemimpin kalian ulil amri adalah orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Rakyat mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyat. Sejelek-jeleknya pemimpin yaitu kalian membenci mereka dan mereka para pemimpin tidak mencintai kalian. Cara berislam itu pertengahan hingga wasatiyah dalam kehidupan, seimbang antara ilmu dan amal, seimbang juga antara khauf dan roja, antara rasa takut dan harapan. Dalam agama ada rukhsah supaya orang tidak berlebih-lebihan. Jadi kesimpulannya adalah Islam wasatiyah yang mengajarkan keseimbangan dalam hidup, seperti antara ilmu dan amal, serta antara rasa takut dan harapan, yang didukung oleh adanya keringanan yaitu rukhsah. Selain itu, teks ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang baik, di mana pemimpin dan rakyat saling mencintai untuk menciptakan keharmonisan. Pembahasan ke-9 yaitu aliran pemikiran dalam akidah. Aliran-aliran di dalam akidah Islam, Nabi SAW telah menyampaikan nubuwah, yaitu berita kenabian tentang akhir zaman, terpecahnya umat manusia terkait masalah akidah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umat Rasulullah SAW 73 golongan. Dalam masalah akidah ini, umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok atau golongan. Kelompok selamat dari 73 itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang mengikuti aku dan sahabatku. Ada yang mengikuti Rasulullah tapi tidak mau mengikuti sahabat, contohnya kelompok Syiah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Khawarij. Khawarij itu lebih parah, semua dikafirkan kecuali kelompok Khawarij itu sendiri, keluar dari Ahlus Sunnah. Firqah dolah, yaitu kelompok yang tersesat dalam masalah akidah. Selanjutnya ada Mu'tazilah, Jabariyah, Rahmiyah, Masyabihah, dan Firqah. Firqah itu pemahaman yang dimaksud Ahlus Sunnah senantiasa mencocokkan kehidupan dengan sunnah dan hadis Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud dengan sunnah.
Pembahasan 10 yaitu liberalisasi akidah dan syariah. Liberalisme berawal pada masa Renaissance, reformasi Protestan, dan revolusi ilmiah. Liberalisme sebagai sistem pemikiran dapat dikatakan memperoleh bentuk yang jelas pada abad ke-18, dikenal sebagai zaman pencerahan dan zaman akal budi. Makna liberalisme adalah sebuah sikap mental terhadap kehidupan dan persoalan-persoalannya yang menekankan nilai kebebasan bagi individu, kelompok, minoritas, dan bangsa-bangsa. Diktum liberalisme, akal bukan lagi iman seperti sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya instrumen yang benar untuk membimbing manusia dalam pelayaran penemuannya. Konsekuensi liberalisme di Indonesia, wacana liberalisasi jaringan Islam liberalisasi JIL pada tahun 2000-an. Istilah Islam liberal sebelum Kurzman, Leonard Pinder sudah menggunakan istilah tersebut dalam karyanya. Jadi kesimpulannya, liberalisme adalah paham yang berakar dari masa Renaissance dan abad ke-18 zaman akal budi yang menekankan kebebasan individu dan menempatkan akal sebagai instrumen utama di atas iman. Konsekuensi dan diskusi mengenai paham ini di Indonesia terlihat dari munculnya wacana jaringan Islam liberal pada tahun 2000-an. Bahasan 11 yaitu mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup dan seluruh aspek kehidupan, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Meneladani beliau berarti mencontoh sikap, perilaku, dan ajaran yang disampaikan melalui Al-Quran dan sunnahnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Rasulullah SAW adalah teladan sempurna bagi umat manusia. Mengikuti beliau bukan hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan moral. Beberapa bentuk meneladani Rasulullah SAW antara lain dalam akidah, Rasulullah SAW mengajarkan tauhid yang murni, hanya menyembah Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, dalam ibadah, Rasulullah mencontohkan tata cara ibadah yang benar dan ikhlas. Yang ketiga yaitu dalam kehidupan sosial, Rasulullah mengajarkan sikap adil, menolong, dan kasih sayang terhadap sesama manusia tanpa memberikan status. Jadi kesimpulannya, mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena beliau adalah utusan Allah yang membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam akidah, ibadah, dan akhlak, seorang muslim akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, penuh keberkahan, serta mendapat ridho Allah di dunia maupun di akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, siapa yang menaati Rasul Muhammad maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling maka kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai pemelihara mereka. Bahasan 12 yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Hari kiamat adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hari kiamat, seluruh manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kehidupan setelah kebangkitan inilah yang disebut kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang kekal sebagai bahasan atas amal baik dan buruk manusia. Iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku manusia. Yang pertama yaitu kepastian datangnya hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu proses kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dari kematian, alam barzah, kebangkitan, yaumul ba'ats, pengumpulan manusia, yaumul mahsyar, perhitungan amal, hisab, hingga pembalasan berupa surga atau neraka. Yang selanjutnya balasan amal perbuatan. Setiap amal manusia sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah SWT. Tujuan iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada hari akhir mendorong manusia untuk berbuat baik, menjauhi maksiat, serta menjalani kehidupan dunia dengan penuh tanggung jawab. Jadi kesimpulannya, hari kiamat dan kehidupan akhirat adalah kepastian yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan ini mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal.
Oleh karena itu, manusia dituntut untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi perbuatan dosa sebagai bekal menghadapi kehidupan akhirat, agar memperoleh kebahagiaan di surga dan terhindar dari siksa neraka. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Sekian 12 materi yang sudah saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.